Yang keenam, sedekah itu bisa menebus seorang muslim dari hukuman Sang Pencipta Allah. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, kata Nabi SAW menceritakan tentang Nabi Yahya alaihi salam. Beliau pernah berkata kepada umatnya, wa amurukum bis sadaqah fa inna mathala dzalika kamathali rajulin asarrahu atau asarahu al-adu fa awthaqu yadahu ila unuqihi wa qaddamuhu liyadribu unuqah faqal ana afdihi minkum bil qalili wal kathir fa fadha nafsahu minhum. Saya memerintahkan kalian untuk bersedekah karena yang demikian itu seperti seseorang yang sedang ditawan oleh musuh dan mereka mengikat erat tangannya ke lehernya dan dihadapkan untuk dipenggal lehernya. Kemudian dia pun berkata kepada orang-orang yang akan memenggalnya, saya menebus diriku dengan seluruh harta yang aku miliki. Akhirnya mereka pun melepaskannya. Nabi SAW telah menyerupakan seorang pemberi sedekah seperti tawanan, lalu sedekah hadir untuk membebaskan dia. Yang ketujuh, Allah akan mengembalikan apa yang dikeluarkan. Sedikit dikeluarkan maka Allah akan berikan besar. Mengeluarkan satu kali sedekah apapun sifatnya, maka pada saat itu minimal balasan Allah 10 kali lipat, bahkan bisa sampai 700 kali lipat dan kelipatan-kelipatan yang banyak. Allah menyebutkan dalam surat Saba ayat 39, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Katakanlah hai Muhammad kepada hamba-hambaku, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendaki. Tapi siapa yang ingin diluaskan rezekinya, maka bernafkahlah di jalan Allah, pasti Allah akan menggantikan dan dia sebaik-baik pemberi rezeki. Di dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, kata Nabi SAW, Allah berfirman hadis qudsi, ya ibna Adam anfik unfik alaik, wahai anak Adam, keluarkan dulu di jalanku, maka aku akan berinfak kepadamu. Juga dalam hadis yang lain, di mana Nabi SAW menyebutkan dalam hadis Bukhari Muslim, ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa wa malakani yanzilan fayaqulu ahaduhuma Allahumma ati mumfikan khalafa wa yaqulu al-akhar Allahumma ati mumsikan talafa. Tidaklah suatu hari lewat kecuali Allah menurunkan malaikat dua orang. Yang satu berkata, ya Allah, berilah ganti rezeki yang luas bagi orang yang berinfak. Dan yang satu lagi mengatakan, ya Allah, berikanlah kebinasaan dan kesempitan hidup bagi orang yang kikir. Yang kedelapan, pahala sedekah tidak pernah terputus dan akan terus dipanen oleh orangnya walaupun dia sudah meninggal dunia. Sebagaimana hadis yang masyhur diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi SAW, idza mata ibnu Adam inqata amalu illa min thalath, sadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salih yad'u lah. Apabila anak Adam meninggal dunia maka terputus segala sumber pahalanya kecuali dari tiga, sedekah jariyah. Berapa banyak teman-teman sekalian celengan masjid yang lewat depan kita yang sudah jelas-jelas dipakai untuk aktivitas kebaikan, tapi kita sia-siakan, bahkan kita berusaha untuk mencari uang yang paling kecil, padahal itu akan menjadi amal jariah buat kita. Mungkin untuk pembangunan, tempat kamar mandi, atau mungkin biaya untuk kegiatan-kegiatan agama. Berapa banyak yang kita bisa dapatkan, tapi orang sering melewatkan kotak-kotak amal tanpa memberikan sedekah. Berapa banyak orang miskin yang sudah minta depan matanya, maka syaitan membisikkan sambil mengatakan orang itu masih kuat, mungkin anak pinjaman atau apalah bahasa syaitan, dan dia masih bisa bernegosiasi dengan syaitan sehingga buku amalnya kosong dari sedekah pada hari itu. Padahal jelas-jelas itu akan menjadi penyebab bergulirnya pahala setelah dia meninggal. Atau ilmu yang bermanfaat, kata Nabi SAW, atau anak saleh yang mendoakan dia. Dan yang terakhir saudaraku seiman, yang kesembilan adalah sedekah akan menghapuskan dosa-dosa. Sebagaimana disebutkan dari Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda dalam hadis sahih riwayat Tirmidzi, as-sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar. Ketahuilah sedekah akan menghapus kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Nabi SAW adalah orang yang paling gemar bersedekah. Bahkan dalam riwayat dijelaskan kalau Nabi SAW tidak pernah menolak siapapun yang minta kepada beliau. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu beliau berkata, "Ma su'ila Rasulullah SAW syai'an qad faqala la."
tidak pernah Rasulullah SAW dimintai sesuatu lalu dia mengatakan tidak. Juga dari Anas bin Malik beliau berkata, "Masu'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'alal islami syai'an illa a'tah, wa laqad ja'ahu rajulun fa'atahu ghanaman baina jabalaini, faraja ila qaumi faqala ya qaum aslimu fa inna Muhammadan yu'ti ata'an la yakhshal faqr." Tidaklah Rasulullah SAW dimintai sesuatu kecuali pasti beliau selalu memberi. Bahkan beliau pernah memberi seseorang yang belum masuk Islam ada domba yang berada di antara dua gunung, sampai akhirnya dia pulang ke kaumnya lalu mengatakan, "Hai kaumku, masuklah kalian ke dalam Islam karena Muhammad memberikan pemberian yang tidak akan pernah membuat kita miskin." Bahkan Nabi SAW mengajarkan para istri beliau, di antaranya beliau berkata kepada Aisyah pada saat sudah menyembelih seekor domba, lalu beliau bertanya waktu sudah disuruh bagi-bagikan, kata Nabi SAW, "Bagilah." Maka Nabi SAW balik setelah itu bertanya kepada Aisyah, "Ma baqiya minha?" Apa yang tersisa darinya hai Aisyah? Qalat, maka Aisyah berkata radhiyallahu anha, "Ma baqiya minha illa katifuha." Tidak tersisa lagi ya Rasulullah kecuali bagian lengannya saja, dan itu pun saya siapkan untuk anda. Maka kata Nabi SAW, "Baqiya kulluha ghaira katifiha." Ketahuilah bahwasanya tersisa semuanya, justru yang tertinggal hanyalah lengannya saja atau pundaknya saja. Artinya yang kamu sudah sedekahkan, justru itu yang terbaik yang kita panen pahalanya pada hari kiamat, dan itu yang kekal, sementara yang tertinggal kita makan akan habis dengan itu. Begitu pula dengan banyak sahabat Nabi ridwanullahi alaihim yang luar biasa dari sisi infaknya, Abu Bakar, Uthman, dan luar biasa mereka tidak pernah menolak sesuatu. Abdullah bin Umar pun radhiyallahu anhu, beliau pernah ingin sekali makan ikan, lalu kemudian datang seseorang fakir mengetuk pintunya sementara dia lagi puasa dan akan berbuka puasa. Maka dia bilang sama pembantunya, "Berikanlah kepada orang miskin ini." Maka pembantunya mengatakan, "Tuan, bukankah anda lebih butuh dengan masalah ini?" Maka kata Abdullah bin Umar, "Sesungguhnya Allah mengetahui kalau Ibnu Umar menyukai ikan tersebut, dan pada saat itu Allah menginginkan aku memberikan yang terbaik, maka berikanlah kepada dia." Lalu kemudian dia berbuka puasa dengan kurma yang kering. Aisyah radhiyallahu anha pernah juga begitu, lagi puasa, ingin berbuka puasa, lalu tidak ada sama sekali makanan kecuali roti kering. Maka ada orang yang minta di depan pintu rumahnya, maka Aisyah pun berkata pada pembantunya radhiyallahu anhum ajma'in, "Berikanlah kepada fakir miskin ini." Pada saat diberikan, pembantu itu mengatakan, "Apa yang akan kita makan? Buka puasa tidak ada makanan." Maka kata Aisyah dengan penuh keyakinan, Allah pasti akan mendatangkannya. Sebelum menjelang azan maghrib, datanglah seseorang dari penduduk Madinah memberikan seekor kambing yang utuh, diberikan dengan dihiasi dengan minyak samin dan za'faran. Utuh diberikan ke rumah Aisyah radhiyallahu anha. Lalu Aisyah pun berbuka puasa dengan pembantunya pada saat sambil berkata, "Makanlah daging ini, sesungguhnya ini lebih baik daripada roti yang sudah kamu infakkan itu." Abu Dahda radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia luar biasa. Beliau mendengarkan firman Allah turun di dalam surah Al-Baqarah 245 yang bunyinya, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana." Siapakah yang ingin meminjamkan untuk Allah dengan pinjaman yang baik? Maka Abu Dahda datang kepada Nabi SAW mengatakan, "Ya Rasulullah, apakah Allah minta pinjaman dari kita?" Kata Nabi SAW, "Iya." Maka kata Abu Dahda, "Ulurkan tanganmu ya Rasulullah." Lalu diulurkan tangan Nabi SAW, lalu dia memegang mengatakan, "Aku telah meminjamkan kebun kurmaku kepada Allah. Isinya 600 pohon kurma. Semuanya karena Allah." Maka diberikanlah kepada Nabi SAW, lalu Nabi SAW bersedekah dengan hal tersebut. Lalu Nabi bersabda, "Kam min azkin radahin li Abi Dardah fil jannah." Berapa banyak yang akan didapat oleh Abu Dahda balasan pengganti pohon kurma ini di surga nanti. Terus Nabi SAW ulangi sampai banyak di antara sahabat yang menangis melihat sedekah tersebut. Abu Talha radhiyallahu anhu juga bersedekah dengan luar biasa. Beliau punya sebuah kebun kurma namanya Bayruha. Itu luar biasa indahnya dan ada mata air yang dingin di situ. Nabi SAW suka minum dari situ setiap harinya. Maka dia pun berkata, "Ya Rasulullah, aku telah membaca firman Allah dalam surah Al-Imran ayat 92 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim." Kamu sekali-kali tidak akan pernah merasakan kesempurnaan dalam balasan pahala kebaikan sampai kalian menginfakkan yang terbaik yang kalian miliki, dan sungguhnya apapun yang kalian infakkan Allah Maha mengetahui.
Maka dia pun berkata, sesungguhnya harta yang paling aku cintai adalah perkebunan kurma Bayruha, dan aku ingin menginfakkannya di jalan Allah. Maka Nabi SAW mengatakan, bakhin, dzalika malur ribh, dzalika malur rabih. Wa qad sami'tu ma qultu wa inni ara an taj'alha fil aqrabin. Faqala Abu Talha, af'al dzalika ya Rasulullah. Artinya, sungguh keberuntungan kau hai Abu Talha, sungguh keberuntungan, hartamu ini menguntungkan sekali, dan aku telah mendengar kau menginfakkan di jalan Allah, dan aku memerintahkan kamu untuk memberikan kepada sanak kerabatmu terdekat. Abu Talha pun mengatakan iya.